Assalamualaikum Pak. Siswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang ditugaskan dari kampus untuk mencari atau menggali informasi dengan usaha-usaha UMKM yang ada di sekitar Karawang. Mungkin perkenalkan Pak, Bapak siapa? Nama saya Sartono. Usaha saya bikin pakaian ya. Mungkin pakaian lokasinya di Perum Buana, Kota Bandung, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Untuk sejarah usaha sendiri Pak, ini mulainya dari kapan, terus didirinya dari Mulainya itu kita awalnya belanja ya. Awalnya belanja, terus mungkin penjualan semakin bagus, otomatis kan kita pengen dong produksi sendiri. Kebetulan kita mulai usaha itu, kalau usaha baju itu dari tahun 2016 kita belanja waktu itu, mulai produksi kita sendiri itu 2020 kita mulai produksi sampai sekarang. Ini memang dari awal sudah punya karyawan, dari awal dari Bapak juga buat sendiri gitu. Berawalnya sih memang kita belanja tadi kan. Berawalnya kita belanja, terus karena memang penjualannya lumayan bagus, otomatis kita berpikiran untuk produksi sendiri. Cuma memang sih skalanya kita masih home industry, belum nyampe mungkin semi garment, bukan, masih skalanya jadi ya kita mulai ya awalnya itu bilang belanja, kita belum punya karyawan, mungkin punya karyawan toko ya, karyawan toko atau karyawan yang di rumah untuk bagaimana. Mulai tahun 2020 itu lah kita punya karyawan, mulai produksi kita beli bahan bakunya sendiri, kita potong sendiri, kita jahit sendiri, kita packing sendiri, kita jual sendiri. Nah, untuk kegiatan usaha ini hanya memang dari tekstil seperti atau tadi Bapak punya toko gitu? Ya kebetulan kita punya toko di Mall Cikampek, kita punya toko di Karawang ya, di Jalur Mas. Oh ada. Ya selebihnya kita pemasarannya juga di online shop ya, atau mungkin sama reseller, kita punya reseller.
reseller gitu. dari Sabang sampai Merauke. Ada. Sebutin ya. Dari Sabang sampai Merauke ada gitu. Banyak sih reseller kita. Berarti untuk cara pemasaran Bapak dari toko offline yang ada gitu di Toko offline ada, toko Offline, online online ada. Terus kita reseller juga punya. open reseller gitu. Itu ada rasanya khususnya nggak Pak? Misalnya di marketplace kayak Tokopedia, Shopee atau gimana? Kita sih semuanya main ya, tipo di online shop kita semua main. Mau Shopee, Tokopedia, cuma Bukalapak ini karena main. Soalnya Bukalapak itu ya mungkin karena dia untuk perempuan kurang ini ya. Bukalapak itu banyak kan style cowok ya. Ya pokoknya Tokopedia, Shopee sama Lazada, mungkin TikTok Shop yang sekarang lagi viral. Untuk misalnya rank harganya gitu Pak. Ini kan jualan jadi harganya mungkin Dan harganya itu produk paling murah itu biasanya produk anak. Karena anak mungkin kan konsumsinya dia sedikit jadi kita murah, dan harganya di atas 3. Paling minim kita jual itu 35.000 sampai range-nya mungkin 120. berarti yang dijual kan juga nggak cuma kayak anak doang gitu kan? Ya, Cuma tadi range-nya kan kita range 35.000 itu untuk pakai anak. ya. Itu ada dewasa. Yang paling mahal itu kita di produk kita itu Stellatonik sama Gamis. Itu yang harga di atas 100 tapi di bawah 150. Kalau untuk produksinya sendiri biasanya satu hari bisa nyampe berapa? Kalau produksi itu sehari mungkin sekitar 50 sampai 100 piece per hari. Ini Tergantung pesanan ya. Kita kan ibaratnya tergantung pesanan ya. Yang namanya kita jualan kan, kalau kita jualan fokus kita jualan offline atau online itu kan agak mungkin tidak terlalu banyak. Ya mungkin tergantung pesanan. Kalau misalkan pas di reseller ya apalagi mau musim-musim lebaran ini kan pasti biasanya buat baju baru gitu ya. jadi omsetnya meningkat. Makanya kita kejar produksi untuk minimalisir kekurangan stok. Berarti ini sistemnya kalau ada pesanan apa baru produksi ya? Kita nggak melulu harus kesana, kan kita punya toko juga. Berarti Toko ada. juga kita kalau online shop ya, kalau toko kan otomatis kita harus produksi kan. Karena kita punya toko sendiri kita harus produksi. Mau laku nggak laku kan tetap kita produksi kalau punya toko sendiri. Ya kalau misalkan di Shopee juga ya kita produksi juga. Kita nggak kalau di online shop tuh kita nggak melayani kayak order. Enggak. Pokoknya intinya kita produksi kita jual. Nah kalau yang untuk reseller itu biasanya sesuai pesanan. Ada misalnya produksi tiap hari ada gitu mas? Produksi tiap hari ada. Kita produksi tiap hari ya, itu bilang range-nya itu di atas 50 sampai 100 per piece. Kalau misalkan paling kecilnya itu 50. Kalau misalkan katakan nggak ada pesanan berarti kita di bawah 50. Di 50 itu pas produksi. Ya rutin gitu ya. Kan kemarin cuma ada COVID ya pak. Itu berefek nggak pak? Kalau Gimana? ya, alhamdulillah waktu pas COVID itu malah kita karena memang kita jual home dress ya, daster mungkin home dress, itu malah kita berkah. Itulah bagusnya kita berkah. Nah, untuk saat ini malah ya semenjak udah mulai COVID udah mulai mereda ya istilahnya udah mereda itu malah untuk home dressnya semakin kurang. Sistemnya kayak gimana? Misalnya output atau mungkin apa namanya? Ada kayak dorongan gitu. Karyawan kita terbagi ada dua. Karyawan yang semua sih sebenarnya karyawannya terbagi dua, yang satu borongan, yang satu harian. Jadi kalau untuk karyawan jahit ya, sebenarnya itu kita biasa di borongan per penghasilan gimana dia dapat skillnya. Kalau skillnya bagus, dianya rajin, mungkin kalau pas kita dibutuhkan untuk lembur dianya rajin ya mungkin ya lah penghasilannya Gimana mereka nyetor barangnya gitu. kalau untuk karyawan
ya. Packing sama mungkin yang di toko atau di rumah itu biasanya kita bisa belanja. Ini untuk sistem keuangannya ini gimana? Maksudnya ngurus sendiri atau mungkin Kalau- ada ininya? Kalau kita kan memang saya sendiri kan memang dulu apa namanya akuntan marketing. Jadi kalau untuk pengelolaannya sih kita memang nggak ada pembukuan. Pembukuannya memang intinya kita serahkan ke istri satu lubang, kita serahkan ke istri. Kalau misalkan pengen belanja baru kita belanja. Jadi nggak ada istilah pembukuan kita omsetnya berapa, kita nggak pernah tahu kita omset berapa. Yang penting bisa intinya kita bisa beli bahan, ada duitnya kita beli bahan, ada duitnya kita beli. Jadi kita putar terus uang. Lalu kita istilahnya untuk apa namanya untuk keuangan ini ya paling ya gitu aja. Ada uang ya Beli bahan, gitu ya. uang kita buat konsumsi, Terus ya, muter ya. muter terus. Modal awal gitu. Untuk modal awal usahanya sendiri dulu berapa Pak kira-kira? Kalau awal saya punya modal tuh saya punya itu waktu saya masih ini mulai usaha ini sekitar 25 juta. itu maksudnya untuk belanja doang, belum kita punya konveksi. Berarti itu Awal saya usaha ini tuh ngeluarin modal tuh sekitar 25 juta per itu. awal itu kan dulu cuma usaha jual aja Ya. gitu ya. Karena memang kita belanja. Mungkin kan kalau namanya kita usaha kan ada prosesnya. Proses itu kan ya yang tahu kan kita. Ya. Ya memang ini kita kan memang dibilang home industry ya, jadi kita nggak ada istilahnya ini pembukuan untung sekian nggak ada. Cuma kita gambaran aja untungnya sekian. Tapi di proses sekarang kita ada melalui proses ya, proses terus saya ada kepikiran produk sendiri. Ini mesin ini saya beli. Ya ini dari uang itu juga yang awal-awal sampai sekarang kita punya toko, sampai sekarang ya toko kita nggak belum punya ya, kita masih kontrak ya toko ya. Kita masih kontrak ya, istilahnya ya. Untuk kedepannya sendiri ada rencana buat mengembangkan nggak? Soalnya kan ini kan cuma konveksi sama jualan gitu ya. Atau mungkin ada rencana ke depan mau dikembangkan lebih luas lagi atau gimana gitu? Kalau untuk rencana kedepannya sih kita belum punya bayangan. Untuk saat ini kita jalani. Tapi kalau misalnya kedepannya pengen sampai ke ekspor itu, kita belum sampai kepikiran sampai situ. Jadi kita mentok ya, pokoknya intinya kita produksi, kita jual. Jadi nggak ada bayangan pengen kedepannya pengen harus gimana, itu kita ngalir aja kayak Jadi misalnya untuk planning ke depan belum ada, tapi misalnya kalau pengen mah ada. kalau keinginan sebetulnya ada. Ya, misalnya Cuma kan mungkin kan keterbatasan kita marketing ya, untuk penjualannya, untuk marketingnya, keterbatasan kita modal mungkin kan. Kalau untuk semakin membesar kita harus butuh tempat lebih besar ya, kemudian peralatan yang lebih banyak, itu kan otomatis mempengaruhi modal. Untuk saat ini kan modal kita ya istilahnya misalkan katakanlah ini kita memang bertujuan kita dari awal mula makanya saya bilang saya nggak kepikiran untuk masuk ke depan di sana mungkin marketingnya sama enggak. Izin usaha. untuk perizinannya sendiri gimana Pak? Misalnya ada surat izin usaha atau mungkin Kalau ada surat usaha? izin usaha itu kan karena kita memang home industri ya, jadi bukan industri, kita bukan produksi ya, intinya kan cuma istilahnya cuma mengolah lah dari bahan, jadi kita olah jadi bahan siap pakai. Ya. Jadi izin itu kita paling cuma dari desa mungkin sama
sama tetangga sebelah mungkin siapa tahu gitu. Cuma di sini biasa ada surat izin untuk konveksinya ya. Udah. Jadi kalau kita otak kita nggak Dari inovasi. otak kita itu nggak kerja sama aja, nggak bisa melihat peluang, ya pasti orang lain yang ambil peluang itu. Kayak usaha viral, usaha kita itu kayak usaha viral. Kalau kita bisa bikin modal yang bikin viral, orang lain bikin semua. Nah, ngikutin semua itu bagaimana? Perang harga itu, saya tetap dengan keinginan ya itu, biarpun katalah kurang laku tetap saya jual segitu. Nggak pernah saya tolong diskon-diskonin biarpun itu barang apa, barang yang lama.